Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka semakin jelas terlihat. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jakarta Pusat temukan data dan fakta baru dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Menjelang tahun, bukan menjelang tahun ya. Ini tinggal sehari lagi kita akan masuk ke tahun politik, tahun 2024. Yang dimana kalau nggak salah kurang 45 hari kita akan menggunakan hak pilih kita. Kita akan melaksanakan pemilihan umum. Dan di situ akan dibuktikan siapa yang nanti akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi semakin dekatnya pemilihan umum, maka beberapa survei dalam media-media mengatakan bahwa gelombang berita hoax itu semakin kuat dan semakin kencang dilancarkan. Makanya teman-teman semua, saya mau anjurkan bahwa jangan mudah terperdaya dan jangan mudah tergiring opini dari berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Saya menemukan begitu banyak berita-berita yang itu sebenarnya hanyalah sebuah opini, tapi dikemas dalam atau di covernya itu seperti menyatakan suatu hal yang sudah benar-benar terjadi. Padahal itu adalah sebuah berita yang tidak benar, berita yang belum tentu kebenarannya. Dan juga Gibran pun mengatakan bahwa jangan mudah untuk kita tergiring opini dalam berita-berita bohong, karena semakin hari teman-teman bisa melihat bahwa fenomena yang ada, makin banyak saja berita-berita bohong, berita-berita yang isinya itu sangat disayangkan, kurang bermanfaat untuk membawa sebuah edukasi kepada masyarakat. Nah, jadi banyak sekali beredar cover-cover atau sebuah judul-judul yang saya pikir itu kalau kita tidak jeli dalam melihat, mungkin kita sudah akan tergiring opini hanya berdasarkan judul saja. Makanya teman-teman semua masyarakat Indonesia, jangan sampai kita cepat-cepat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan covernya, hanya berdasarkan judulnya. Akan tapi kita harus benar-benar bisa meng-cross-check dan bisa benar-benar mengamati isi keseluruhan dari konteks pemberitaan tersebut, kemudian barulah kita mengambil kesimpulan, agar supaya kita tidak mudah dibodoh-bodohi, agar supaya kita tidak mudah tergiring opini kita oleh orang-orang yang berusaha memenangkan sebuah kontestasi pilpres dengan cara-cara seperti ini. Kita akan melihat salah satu pemberitaan media dengan judul tepat hari ini, Gibran dikeluarkan dari Cawapres kontestasi pilpres karena katanya Bawaslu menemukan sebuah data pelanggaran di pemilu 2024 ya. Ini adalah sebuah judul yang dimana jika kita teman-teman langsung mengambil kesimpulan dari sebuah judul ini, maka kita pun akan berpikir, wah, Gibran dicoret dari pemilu karena kedapatan melakukan pelanggaran. Kita langsung mungkin bisa menceritakan kepada orang lain, oh, Gibran udah dicoret, padahal itu baru judulnya, kita belum tahu isinya seperti apa videonya. Makanya kita benar-benar harus memahami dulu isinya. Kita akan sama-sama menyaksikan isi konteksnya yang dimana tepat hari ini Gibran dicoret katanya. Kita bahas dulu video. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka semakin jelas terlihat. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jakarta Pusat temukan data dan fakta baru dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka. Hal itu menuai sorotan tajam publik. Komentar pedas pun bergulir liar di masyarakat. Tak sedikit yang menyayangkan tindakan pasangan Capres-Cawapres 2024 Prabowo Gibran. Namun begitu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Triyanto masih enggan mengungkap data dan fakta baru apa yang ditemukan pihaknya terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran selaku Cawapres Prabowo. Dirinya menjelaskan pihaknya masih mengkaji temuan tersebut. Temuan data dan fakta baru itu membuat pihaknya butuh waktu untuk mengkaji dugaan pelanggaran, sehingga putusan belum dibacakan pada hari ini. Hasil kajian itu akan disampaikan oleh Bawaslu paling lambat pada 3 Januari 2024 mendatang. Seperti diketahui bersama,
kampanye Prabowo Gibran di area Car Free Day CFD Jakarta diwarnai dengan kegiatan pembagian susu kepada para warga yang hadir. Satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh pasangan capres-cawapres lain, yakni Ganjar Mahfud dan Anies Caimin. Dalam penanganan pelanggaran tersebut, Bawaslu akan memanggil Gibran untuk dimintai keterangan agar permasalahan segera selesai. Sanksi berat bagi setiap pelanggaran telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu akan bersikap netral dan tidak tebang pilih demi terciptanya pemilu yang aman, jujur, dan adil. Pasangan Prabowo Gibran menjadi capres-cawapres paling disorot dibandingkan dua cawapres lain, yakni pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Caimin. Namun di tengah panasnya suasana jelang Pilpres 2024 dan di tengah berbagai pemberitaan, Wali Kota Solo itu tampak santai menghadapi semua. Dukungan Presiden Jokowi nampaknya masih menjadi kekuatan besar bagi Gibran dalam menjalankan peran sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Bagaimana menurut Anda, pemirsa setia kedaulatan rakyat? Apakah Bawaslu akan menjatuhkan sanksi berat kepada Gibran Rakabuming Raka? Oke, jadi teman-teman lihat kan judulnya itu berbeda dengan isinya. Makanya jangan dulu mengambil kesimpulan dari judul pemberitaan di media-media sosial yang katanya tepat hari ini Gibran dicoret, tapi isinya adalah bagaimana Bawaslu sama sekali belum mengeluarkan keputusan apa-apa dan semuanya masih mau dikaji lebih dalam lagi. Saya pikir mungkin itu adalah salah satu trik untuk menarik banyak peminat atau banyak penonton dari channel-channel seperti ini. Ya, kita juga nggak bisa menyalahkan karena itu adalah sebuah trik mereka, akan tetapi mungkin dengan cara seperti itu orang-orang yang ingin Gibran dicoret, orang-orang yang ingin Gibran itu keluar dari kontestasi Pilpres, itu bisa benar-benar bisa klik video dan menonton seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat kan apa yang saya sampaikan adalah hal yang benar-benar sesuai dengan kenyataan, dimana teman-teman jangan mudah mengambil kesimpulan, mengambil keputusan bahwa ini adalah sebuah pemberitaan yang benar jika belum menyaksikan isi dalam videonya, agar supaya kita semakin hari semakin menjadi netizen yang smart, netizen yang pintar dalam melakukan hal ini. Saya pikir adalah hal yang mustahil jika Gibran akhirnya dicoret dari. Saya pikir itu mustahil karena kontestasi Pilpres sedang berjalan dan sedang hangat-hangatnya, apalagi sudah mengikuti debat pemilu dan sebagainya. Ini mungkin hanya berita-berita yang menggiring opini masyarakat untuk membuat citra seorang Gibran semakin hari semakin hancur ya. Akan tapi yang saya heran, semakin Gibran ditekan, semakin Gibran dihina, difitnah dan sebagainya seperti Pak Jokowi dulu ya, itu surveinya semakin meroket. Bagaimana dengan kalian? Apakah masyarakat sekarang sudah pintar dan sudah tidak mudah terperdaya dengan berita-berita bohong? Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya pamit dulu. See you in the next video and God bless you. Bye guys.